Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustanul Arifin, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung. Pada mata kuliah elektronika digital ini akan kita bahas materi register. Setelah sebelumnya kita mempelajari counter atau pencacah, di mana counter mempunyai dua jenis. Jenis yang pertama adalah counter asinkron, berarti counter yang tidak serempak disebabkan oleh clock yang berasal dari clock flip-flop sebelumnya. Sedangkan jenis yang kedua adalah counter sinkron, semua clock dari masing-masing flip-flop dihubungkan langsung ke sumber sinyal clock atau misalnya multivibrator astabil. Setelah kita bahas counter, selanjutnya kita lanjutkan materi mengenai register. Register adalah kumpulan elemen-elemen memori yang bekerja bersama sebagai satu unit. Diawali dari sebuah flip-flop. Di sini ada penahan NAND atau NAND latch Jadi pada posisi ini ada dua gerbang NAND yang dihubungkan satu dengan yang lainnya. Tapi ini mempunyai kelemahan yaitu yang pertama ada dua keadaan yang tidak diinginkan yaitu ketika R dan S 00 outputnya akan masuk ke daerah pacu atau race condition. Ini dengan tanda asterik atau bintang. Gitu. Keadaan kedua sebenarnya tidak apa-apa ini pada kondisi no change atau tidak berubah dari keadaan sebelumnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka R dan S dihubungkan dengan sebuah gerbang NOT sehingga input R dan S selalu berkebalikan. Jadilah gambar seperti ini, dan ini disebut dengan penahan atau latch Jika input diberi masukan 0, maka outputnya G-nya akan bernilai 0. Jika inputnya 1, maka G-nya bernilai 1. Ini untuk mengatasi dari keadaan yang tidak diinginkan. Dan ini kalau kita lihat input 0, output 0. Input 1, output 1. Seolah-olah tidak begitu bermanfaat. Padahal ini adalah merupakan suatu satu fungsi yang sangat besar manfaatnya bagi kita. Apa? Yaitu sebuah memori. Jika kita menyimpan, kita langsung ke bahasan memori. Jika kita menyimpan suatu file itu terdiri atas bilangan biner 0 dan 1. Kita wakili 0 dan 1 itu baik tulisan, file tulisan, gambar, musik, video. Karena digital pasti terdiri atas 0 dan 1. Jika angka-angka 0 dan 1 biner tersebut kita simpan, selama kita tidak melakukan apa-apa, maka dia akan tersimpan selamanya di situ. Sehingga ketika 0, maka outputnya 0. Input 1, outputnya 1. Nah, inilah yang menjadi dasar dari memori. Memori merupakan kumpulan dari register. Saat ini kita bahas mengenai register. Jenis yang pertama adalah register buffer. Terdiri atas D flip-flop. Di sini dicontohkan ada 4 D flip-flop. Inputnya berasal dari X0, X1, X2, dan X3. Sedangkan clock-nya ini yang memengaruhi aktivasinya. Ini ada sumber sinyal clock, yaitu multivibrator astabil. Di sini kita lihat
Karena tidak ada lingkaran kecilnya, maka dia aktivasinya adalah PGT atau Positive Going Transition. Nah, begitu ini ada masuk, ya, datanya tadi dari file misalnya 0110 misalnya. Nah, itu pun akan akan tersimpan di flip-flop masing-masing flip-flop ini, dan keempat flip-flop ini disebut dengan register. Karena dia mempertahankan, maka disebut dengan register buffer. Ketika diinginkan, ya, dia keluar. Ketika PGT, dia keluar. 0, 1, 1, 0 misalnya. Ya, berarti kita misalnya mengakses satu file untuk membacanya. Dia akan keluar. Begitu seterusnya selama tidak ada perubahan input di X0, X1, X2, dan X3. Ya, ini pembentuk memori juga. Ya. Jadi memori terdiri atas dari register terdiri atas elemen-elemen memori yaitu di flip-flop. Seperti itu. Jadi misalnya satu gedung, ya, saya misalkan satu gedung tertentu itu adalah satu kampus begitu ya, itu adalah memori. Register-register ini adalah satu ruang-ruang kelas atau ruang-ruang yang ada di gedung tersebut. Satu baris ini ya. Terus yang kecil-kecil ini dia terdiri atas kursi. Ya, ini kursi, ada 4 kursi. 0, kursi 1, kursi 2, kursi 3. Jika input ya X0, X1, X2, X3 ini ada orang yang menduduki kursi tersebut, maka dia disebut dengan mempunyai data 1. Jika kursinya kosong, maka ini 0. Seperti itu. Ya. Jadi elemen-elemen memorinya adalah di flip-flop. Seperti telah kita pelajari pada flip-flop. Jenis yang kedua, ya, ini yang lebih canggih, lebih bagus, yaitu register buffer terkendali. Kenapa terkendali? Karena dia dikendalikan, tidak sederhana seperti ini, tetapi dia ada pengendalinya. Ya. Terdiri atas ada sumber sinyal, ya, sumber clock dari multivibrator astabil. Ini di flip-flop sendiri, elemen memori sendiri. Terus tambahnya ada clear. Clear ini adalah untuk mengosongkan semua isi dari register ini. Jadi misalnya kita ingin menghapus isi memori, karena misalnya dalam satu alat memori kita, flash disk misalnya sudah penuh, kita clearkan. Clearkan berarti mengosongkan isi dari memori ini. Terus yang atas, bagian atas terdiri atas gerbang OR, gerbang AND, ini ada gerbang NOT. Ya, inputnya di sini, X0, X1, X2, X3. Ketika kita mau mengisi, jadi di sini misalnya ada data ya tadi, 0, 1, 1, 0. Ini tidak bisa serta-merta masuk ke masing-masing di flip-flop ini atau ke register. Di flip-flop ini persatuan, kalau keempatnya ini disebut dengan register. Input di sini tidak bisa masuk langsung kecuali load-nya ini ya diberi logika 1. Nah, ini kita lihat. Karena gerbang N ya. Jika ini 1, baru X0 bisa masuk. Ya. Apakah isinya 0 atau 1 diteruskan ke gerbang OR. Ya. Jika tadi load-nya ini masih berlogika 0 karena gerbang N, maka apapun inputnya, X0, X1, X2, X3, dia tetap tidak bisa diizinkan untuk masuk. Karena ini gerbang N. Nah, terus ini outputnya dia diumpan balikkan masuk
ke dalam lagi. Kenapa? Ya untuk mempertahankan itu tadi. Ya, kita lihat Q0 masuk ke sini. Ya. Jika ini 0 tadi, karena kita tidak meload ya, tidak mengisi, maka masuk ke gerbang inverter di sini 1. Nah ini 1, ini dari output, maka dia kembali ke sini lagi. Selalu berulang atau mempertahankan isi dari flip-flop. Ini disebut dengan register buffer terkendali. Ini lebih canggih daripada register sebelumnya. Kalau ini hanya pengertian dasar, ini sudah aplikatif ya, sudah masuk implementasi. Contohnya adalah register 74173. Nah, ini. Jadi misalnya Anda ingin coba bermain-main, praktekkan bagaimana sebuah register itu, dan register itu berfungsi sebagai memori. Ya. Ini ada input 8 bit berarti, karena ada dua IC. Ya, ini load, ini sumber clock, outputnya dimisalkan adalah sebuah LED, sehingga akan tahu ini 0 atau 1 nanti akan ketahuan. Jika 1 berarti LED-nya menyala, jika 0 LED-nya mati. Nah, ini digabung. Ada register 8 bit X0 sampai dengan X7. Ini pun digunakan pada saat pembuatan komputer yang pertama kali. Jadi dulu sebelum ditemukan satu IC atau chip memori yang bentuknya kecil tetapi kapasitasnya besar, memori, contohnya RAM ya, masih menggunakan IC 74173 yang terdiri atas register-register ini. Nah, ini berarti satu baris karena 8 bit ya, atau 1 byte. Seperti itu. Ini selanjutnya adalah register geser. Register geser kanan, kita lihat ya, dia akan menggeser dari Q3 ke D0. Kok bisa seperti itu? Nah, ini terlihat. Q3 masuk ke D0. Nah, Q2 masuk ke D1. Jadi, ya. Q1, oh maaf, Q3 masuk ke D2 ya. Saya ulangi. Q3 masuk ke D2, Q2 masuk ke D1, Q1 masuk Q0. Jadi ini menggeser ke kanan ya. Jadi ini 1 0 1 0 misalnya. Terus digeser, ini menjadi 1. Ini 0, ini 1. Gitu. Terus menggeser. Nah, sedangkan kebalikannya, register geser kiri, ya ini tinggal nyambung aja. Q0 dihubungkan ke D1, Q1 dihubungkan ke D2, Q2 dihubungkan ke D3. Di sini outputnya. Nah, tinggal digeser saja ke kiri. Ini lebih kompleks lagi ya, kalau tadi dasarnya, sekarang ini register geser terkendali. Mirip dengan register buffer terkendali ya. Ada gerbang N, ada gerbang OR, ada gerbang NOT. Nah, sama. Ini menggeser ke kiri ya. Di sini inputnya di 1010 misalnya. Ini menggeser ya. Jadi seperti ini kalau kita lihat ini inputnya ya. Misalnya 1010. Ini 1 masuk. Terus yang kedua satunya dimasukkan ke sini. Di sini menjadi 0 ya. Terus di clock lagi PGT, di sini 101. Clock lagi 1010. Ini kalau kita tarik outputnya ya. Sebenarnya di sini adalah serial. Ini kalau kita tarik keluar, di sini adalah paralel. Jadi seperti konverter dari serial ke paralel.
register geser terkendali bisa berfungsi seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ini sebuah card memori yang terdiri atas IC digital biasa. Contohnya tadi 74173. Ini ada apa itu kristalnya. Ini outputnya. Gambar ini pun sama. Jadi ini yang lebih jelas lagi. Ini sebuah RAM 16, ini 74138. Kalau tadi 74173. Mirip ya? Sama. Gitu. Jadi ini adalah teknologi memori pada zaman dulu. Tetapi sekarang sudah tidak digunakannya. Dasarnya adalah seperti ini. Gitu. Ya. Ini RAM 16. Demikian penjelasan materi register. Terima kasih. Semoga menjadi amal soleh dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.